Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir, dapat berkumpul di tempat yang indah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita para umatnya dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman, zaman terang benderang seperti zaman sekarang. Hadirin dakwah permusi yang insya Allah kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Michael Hart, seorang komunis Amerika, beliau menulis buku dengan judul The 120 of Most Influential Person in History, yaitu 100 tokoh besar yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia. Ternyata dari sederetan tokoh-tokoh tersebut, beliau menempatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada urutan yang pertama sebagai orang yang paling berpengaruh terhadap peradaban manusia di dunia ini. Sehingga kebesaran beliau diabadikan dalam ensiklopedia Britannica sebagai the most successful of all prophet and religious personalities, yaitu sebagai pemimpin yang paling sukses di antara para nabi, para pemimpin agama dan para pemimpin lainnya dalam membangun peradaban manusia. Oleh karena itu, melihat betapa pentingnya meneladani sikap dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam membangun dan membentuk masyarakat madani, maka judul yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini ialah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam membangun masyarakat madani. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Yang artinya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Abu A'la al-Maududi dalam The Prophet Islam, beliau menyatakan, he is the only one example where all excellences have been blended in one personality, yaitu Nabi Muhammad SAW merupakan contoh terlengkap semua keunggulan terkumpul dalam diri seorang pribadi. Timbul banyak pertanyaan, bagaimana sikap dan sifat yang Rasulullah SAW miliki dalam membangun peradaban manusia? Yang pasti jawabannya ialah yang pertama, terdapat 5 akhlak kepemimpinan yang Rasulullah SAW contohkan, yaitu yang pertama, lintalahum, pemaaf, lintalahum, yaitu berlemah lembut. Yang kedua, fa'afu anhum, pemaaf. Yang ketiga, wastaghfir lahum, yaitu mudah untuk memberikan ampunan bagi orang-orang yang bersalah. Yang keempat, wasyawirhum fil amr, beliau sangat senang bermusyawarah. Dan yang kelima, beliau memiliki komitmen, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah beliau mengatakan kami dalam suatu kegiatan, maka dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dakwah bermusi, jadi insyaallah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sikap dan sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miliki dalam membangun peradaban manusia. Semoga kita sebagai masyarakat Indonesia dapat segera menyempurnakan iman kita sehingga berhasillah kita dalam membentuk dan membangun negara ini menuju masyarakat madani. Demikianlah yang akan saya sampaikan. Karena saya ucapkan untuk makola, walaupun menikola, pandanglah pembicaraannya, jangan pandang siapa yang berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama membawa proyek Abdul Sidik.